Halo guys, bersama gue di channel Will Nikun. Hari ini gue pesan anime lagi yang menjadi favorit musim winter 2025 adalah Akueko Rejo Tensei Oji-san. Ini sebenarnya bisa bilang episode menarik. Jadi intinya si eh, si Oji-san sendiri atau si Grace itu mengenalkan Suimboa gitu kan. Yang artinya dulu kan belum ada zaman kalkulator ya gitu kan. Jadi mereka benar-benar hitung secara manual. Jadi makanya di sini untungnya si Oji-san memudahkan cara gitu kan agar mereka bisa hitung cepat gitu kan. Jadi makanya dengan menggunakan Suimboa ini setidaknya itu bisa membantu mereka lah gitu kan untuk bisa menghitung cepat. Jadi ya itu pengalaman sih yang nggak bisa bohong gitu kan untuk dimana ditunjukin bagaimana pro playernya ya kan si Oji-san ini dan memainkan Suimboa. Makanya setelah ini apa yang akan terjadi? Apakah nanti bakal ada unjuk gigi gitu kan untuk menunjukkan sebuah kemampuan sihir? Karena dari pitchingnya sih bakal seperti itu. Makanya gue pengen tahu. Ya belum gue lagi langsung episode baru dari Akueko Rejo Tensei Oji-san. Oke, langsung aja ke episode terbaru. Ya dari episode terbaru dari Akueko Rejo Tensei Oji-san. Let's go. Om-om makhluk om-om memanggil makhluk buas. Let's go. Asik. Asik. Kayak jarang-jarang gue ngeliat cewek gitu kan dengan pose begitu. Kalau gini kan aneh banget ya, tapi kalau ini mas is oke lah gitu kan. Oke. Hmm. Panggil Pegasus. Dia manggil Pegasus. Apa unik bukan Pegasus, unicorn, ya kan? Manggil unicorn ya. One, two, three, four. Seven, eight. Enak lagi ya. Tapi gue kurang suka pas setelah revnya sih. Potongnya kurang smooth untuk opening. Ya kan, motong kurang kurang smooth banget. Bener-bener nadanya langsung ganti gitu. Oke. Dia bilang manggil ular lagi. Jangan sini ntar manggil ular atau macan ya kan. Ini mantuk buas kan. Pegasus bener kan? Hmm. Hmm. Keren. Oh, ini bos. Hmm. Oh, kepikiran gue naga sih. Iya naga ini kayaknya. MC naga nih kayaknya. Iya naga nih kayaknya nih. Iya nih.
Iya, Grace naga nih kayaknya. Kalau ular nggak mungkin. Ular macan tuh kayak nggak mungkin banget. Naga sih. Lucu banget. Jadi inget ini gue. Jadi inget Naruto ya kan. Ketika Naruto counternya Sasuke, tidak. Naruto sama Sasuke jadi lebih besar gitu kekuatannya karena angin sama api ya. Oke, siap. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Ya. Jadi inget Naruto gue ya kan. Berarti api berarti. Ingatan zaman so. Apa harus diulang? Pamer. Keren sih. Keren sih. Keren sini, keren sini. Keren sini. Keren sini. Oh, Garuda. Asik. Garuda Pride. Garuda Pride. Iya. Naga ini. Naga ini. Kalian satu burung. Dua-duanya burung lah gitu kan. Dengan pergabungan ini kan. Feeling gue sih naga sih kayaknya ini. Naga.
Yang kota Cirebon sang kontraktor. Oke. Kita agak ular itu sesuatu yang badas lah weh. Hmm. Dialognya belum habis ini pada bergema kayaknya. Pada bergumam anjir. Oke, kita lihat. Oh, apa aja? What? Lah, jadi lah. What? Lu. What? Wow. Anjir musiknya. What? Oke, jadi apa ini? Naga bener kan? Naga ya, masih naga lah. Asik. Apa yang barusan itu? Kok bisa muncul sih? Naga kuno dong. Oh, ya sih ada biru sama merah sih. Yang pasti lah. Iya. Oke. Gue penasaran sih. Oke. Oh takut tulen gitu. Gue ceritain si anak ya kayaknya.
Oh, koma. Koma ya? Oh. Hmm. Koma berarti. Berarti koma wajisan ya? Gue pikir nggak dia koma berarti dia. Jotaro. Yari yari. Jotaro. Jotaro set. Iya koma. Gue penasaran. Apakah dia tetap mainkan game ya kan? Dan baru nyadar itu bapaknya yang. Ah, demen nih gue nih, demen nih. Oke. Okay. The never ending story. What? Seishin Shindu. Oh, gue nggak tahu, gue nggak tahu. Ah, Mikir gak sama Narnia. Narnia itu. Kita percaya nih. Kita percaya nih. Kita percaya bu. Berarti cuma bisa jalanin cerita doang ya. Oh. Ini jadi inget apa gue ya? Jadi inget eh Indo Kobayashi iya nih makin 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 mirip. Iya jadi Indo Kobayashi. Jadi nge-reaction bapaknya nih anjir.
Jadi nge-reaction bapaknya. Jadi nontonin cerita bapaknya nih kan. Anjir, menarik nih jadi. Oh, bahkan sini nggak tahu ya. Oke. Nah, hmm. Jam bilang si Nako jadi naga lagi. Oh, let's go. Dan akhirnya pilih ya, dan akhirnya pilih gitu kan. Makanya dan akhirnya gabung, dan akhirnya ini apa namanya, eh, ada maskot bapaknya juga di situ. Apa ya, apa orang-orang di Otome Game bingung kan. Itu apa anjir ini? Berarti tangan Hinako bener. Aku bilang ini tangan siapa? Tangan dewa kah ya kan? Ini tangan dewa kah ya kan? Tangan tangan Hinako anjir. Oh iya anjir. Terlihat sangat nyata. Terlihat sangat nyata ini. Wah, berarti ini bakal dibantu nih sama Hinako nih. Berasa ini anjir, musik musik India nih. Let's go. Gue pikir si Hinako gue pikir Hinako tuh ini apa, dia tadi kan menggabungkan, eh, apa, maskot bapaknya sama maskot Grace kan. Gue pikir dia bakal jadi, apa namanya, jadi naga gitu. Jadi ngebantu si bapaknya gitu kan. Tapi ternyata, benar-benar bantu di balik layar gitu. Ya sih bener sih, udah di spill sih gambar ininya. Hida Kanami. Oke. Ya, episode. Oh, oke. Oke, oke, oke. Oke. Ini gunain ini ya, gunain naga ya. Uh, Langsung jadi biru dong ketika dengan menggunakan airnya.
Anjir, Rasengan. Rasengan. Rasengan tadi tuh. Lu gila, seru 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 seru. Iya, episode 4 dari akhir Rejo Tensei Ojisan. Jadi bener-bener gila sih. Jadi gua nggak nyangka ternyata bakal eh, akan masuk ke dalam masa ini atau bisa masuk ke dalam plot twist ini gitu kan. Jadi ya terlepas dari akhirnya si Ojisan gitu kan atau Grace berhasil untuk apa namanya eh, mem, apa ya, jadi kayak melahirkan lah gitu kan, melahirkan sebuah makhluk buas naga gitu kan, yang dimana bisa mengeluarkan bisa menggabungkan elemen api sama air. Jadi ternyata ini ada hubungannya dengan Hinako. Jadi Hinako ternyata bisa ikut campur uh, atau bisa memberikan sebuah asis lah gitu kan, atau beri arahan gitu kan ke Ojisan gitu kan, agar uh, Ojisan tidak lupa gitu kan. Selama ini kan Ojisan kan lupa ya, Ojisan tuh selalu lupa gitu kan dengan cerita cerita Otome Game ini gitu kan. Makanya kan akhirnya dibantu sama anaknya gitu kan agar bisa mengingat ceritanya gitu. Makanya di sini akhirnya si Hinako bisa ikut andil lah gitu kan untuk membantu si Ojisan di dalam game. Nah makanya tadi gue pikir apakah Ojisan itu udah mati atau koma, dan ternyata emang Ojisan tuh cuman koma. Jadi berarti ada kemungkinan dia masih hidup, kemungkinan dia hidup lagi atau hidup lagi, kemungkinan dia hidup itu bisa dibilang ya masih 50-50 gitu kan, yang artinya adalah setidaknya gitu kan sembari si Ojisan ini terjebak di dalam cerita ya kan, atau bilang koma lah gitu kan. Nah si Hinako atau anaknya itu mencoba untuk membantu Ojisan agar bisa keluar. Jadi kalau nanti ceritanya udah kelar baru nanti Ojisan bakal bangun. Nah gitu, jadi mungkin gitu kali ceritanya ya, jadi biar dapat happy ending lah gitu kan untuk keduanya. Jadi itu sih, jadi benar-benar salah satu plot twist yang menarik. Jadi mengingatkan gue dengan Endo Kobayashi. Bedanya kalau anime ini itu benar-benar ikut campur. Jadi maksudnya gini, sebenarnya sih dulu ikut campur sih maksudnya, tapi maksudnya gini, bedanya kalau Endo Kobayashi itu mereka tidak sampai masuk ke isekai. Mereka cuman hanya mengkomentator lah gitu kan otome game yang mereka jalani. Tapi kalau si Ojisan atau Haikuyaku Tensei Ojisan itu bisa dibilang ya MC-nya atau si Ojisan itu masuk ke dalam jiwanya Grace gitu loh. Jadi artinya ya di sini mereka saling saling support nih, Hinako sama si anaknya sama si Ojisannya kayak gitu. Jadi ya itu sih, jadi benar-benar menarik untuk ditunggu apakah nanti bakal bakal epic gitu kan nanti antara anaknya dengan Ojisan saling kerjasama gitu kan, seperti itu. Tapi ini sih kalau dibilang sih anaknya sampai bisa bilang tereinkarnasi jadi naga, itu enggak. Jadi dia cuma ikut campur masalahnya aja sih, ikut campur ceritanya aja sih biar Ojisan gak lupa kayak gitu. Karena kalau akhirnya si Ojisan akhirnya si Inako ikut campur lah gitu kan untuk biar bisa ngingetin ceritanya si Ojisan, khawatirnya Ojisan ini lupa dan ceritanya mungkin akan lebih berat gitu loh. Jadi membuat akhirnya nanti Ojisan bakal salah langkah dan membuat akhirnya si Ojisan malah nggak bisa balik. Nah gitu loh. Kan takutnya kan ini kan semakin kesini kan takutnya kan semakin tricky ya. Maksudnya semakin dapat masalah yang besar lah gitu kan. Apalagi ya bisa jadi gitu kan ada masalah sama apa gitu kan. Jadi ya kita nggak tahu juga gitu kan. Jadi makanya gue berharap semoga kedua atau bintang kerjasama anak sama ayah ini benar-benar bagus nih seperti itu sih. Jadi benar-benar bagus, gue suka banget dengan episode ini, suka banget. Dan oh ya mungkin teman-teman biar sama-sama ingat juga, maksudnya biar teman-teman juga mungkin lebih tahu lah dari gue gitu kan, elemen api sama air. Gue sempat kepikiran gitu, Pokemon apa ini, gue nyasar ke anime lain ya, maksudnya Pokemon apa gitu kan yang mempunyai elemen api sama air. Seingat gue kalau gini seingat gue kalau pada akhirnya api sama air itu kan bener-bener nggak bisa disatuin ya, kecuali kalau kecuali kalau yang weaknessnya itu
weakness-nya itu ya nggak terlalu. Contoh misalkan nih, ketika air sama listrik itu kan bisa dibilang bisa bergabung lah gitu kan, karena emang weakness-nya eh, air itu ya listrik gitu kan. Nah tapi nggak sampai yang vokal seperti api gitu loh. Jadi artinya sorry, enggak salah, gue salah. Jadi gini, api sama air bukan api, air sama listrik itu gua rasa nggak ada bisa bilang makhluk atau Pokemon yang seperti mempunyai dua elemen itu, karena itu termasuk yang weakness yang kuat gitu kan, atau strength weakness yang kuat gitu kan. Beda kalau air sama daun. Kalau air sama daun kan ya kita tahu lah gitu kan, kayak Ludicolo, Lombre ya kan, itu kan dia kan daun sama air kan. Jadi ibarat kata biar dikata elemen daun dan air ini emang saling berlawanan, setidaknya gitu kan mereka tidak terlalu parah lah weakness-nya gitu. Jadi atau kelemahannya tuh tidak terlalu parah lah gitu kan. Jadi mereka bisa masih bersatu gitu kan. Nah tapi kalau api sama air itu kan terlalu mencolok ya. Jadi udah benar-benar udah besar gitu loh. Kecuali kalau misalkan api sama angin gitu kan, atau mungkin air sama tanah gitu kan. Yang secara kita kalau ngelihat api sama air sama tanah udah pasti menang air kan gitu. Jadi kalau api sama air itu udah vokal banget. Jadi ya gue mikir juga sih, Pokemon apa yang elemen api sama air atau anime apa yang menggabungkan api sama air. Sebenarnya sih ada ya, cuman mungkin gue harus berpikir dulu gitu kan, jadi biar gue tahu. Jadi makanya nanti sambil mikir juga sih, pengen tahu juga sih kira-kira ada nggak ya gitu, atau anime apa atau karakter apa gitu kan yang ada air sama apinya gitu kan jadi satu gitu. Yaudah itu dari gue yang bisa subscribe sebenarnya kayak anime Winter apalagi yang kalian ingin atau berubah dan bagus suka. Kalau sudah tinggal di sini saja, jangan lupa notifikasi agar lu tidak memberi gue dan sebelum lagi sampai berikutnya.